Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya percaya Anda semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan saya mengajak Anda pada saat ini untuk kita bersama berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami ingin bersama belajar dari firman-Mu mengenai Abram dan Lot, dan kami juga boleh melihat kebenaran firman-Mu dan mengeterapkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama membahas mengenai tidak memikirkan diri sendiri. Ya. Nah, mari kita bersama membaca dan merenungkan kisah perpisahan antara Abram dan Lot dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 12. Anda baca sendiri ya, Kejadian 13 ayat 1 sampai 12. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, harta milik Abram dan Lot yang berupa domba dan ternak sudah berkembang biak dan amat banyak. Untuk itu dibutuhkan padang rumput yang tentunya lebih luas dan juga banyak sumur untuk memberi minum bagi domba dan ternak mereka berdua. Kalau kita memperhatikan ayat 6 yang demikian bunyinya, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Tanah di mana mereka tinggal waktu itu adalah tanah Negeb. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan itu. Sehingga seringkali terjadi pertengkaran antara gembala Abram dan gembala Lot. Mereka rebutan padang rumput, mereka rebutan air. Suasana tenang dan damai dalam hidup bersama yang lalu hancur. Yang ada sekarang adalah suasana keributan, pertengkaran, karena saling berebut lahan, padang rumput dan air tadi. Akhirnya Abraham mengambil inisiatif. Ia menawarkan pilihan kepada Lot untuk memilih daerah mana yang ia suka. Tentu kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Lot. Dia langsung mengambil keputusan untuk memilih daerah yang subur dan menjanjikan. Sehingga berpisahlah Lot dan Abram. Seharusnya Lot sebagai yang muda mempersilahkan Abram yang lebih tua untuk lebih dulu memilih tempat. Tapi Lot ternyata serakah. Ia melupakan hal ini. Lot hanya berpikir untuk kenyamanan dan masa depan dirinya sendiri, supaya kekayaannya makin bertambah-tambah. Dia memilih tempat Sodom dan Gomora yang subur itu. Abram ditinggalkan Lot di daerah dataran tinggi yang gersang, tapi dia tidak pernah mengeluh. Abraham nerimo. Justru itulah tanda bahwa Abraham sebagai abdi Allah.
yang mempunyai semangat tidak mementingkan diri sendiri, tapi mendahulukan orang lain, yaitu Lot, untuk memilih tempat yang subur. Abram sadar bahwa siapa yang ingin menjadi besar, ia harus mendahulukan dan melayani yang lain. Ini prinsip yang indah dalam kehidupan Abraham sebagai abdi Allah. Dunia saat ini juga berpikir untuk mengutamakan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Tapi Kristus berpikir sebaliknya, mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Nah, ini teladan yang indah sekali. Mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Sejarah memang sering membuktikan bahwa pemikiran Kristus ternyata benar. Dalam sejarah dunia, kita diingatkan bahwa yang dicatat oleh sejarah bukan pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri dan yang memperkaya diri sendiri, tapi yang dicatat oleh sejarah adalah pemimpin-pemimpin yang tidak memikirkan dirinya sendiri dan yang tidak memupuk kekayaan untuk dirinya sendiri. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang mau dan rela berkorban untuk orang lain, untuk rakyatnya, untuk yang dipimpin. Pemimpin-pemimpin seperti inilah yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah manusia dan sejarah bangsa-bangsa di dunia ini. Sebab itu ingatlah selalu, jangan bertindak seperti Lot yang hanya memikirkan diri sendiri, tapi akhirnya semua kekayaannya habis, tak tersisa sedikit pun. Karena tanah Sodom dan Gomora dihancur leburkan oleh Allah. Dan kekayaannya semua habis. Belajarlah seperti Abram dalam hidup ini, yang tidak memikirkan diri sendiri, tapi justru ia diberkati karena ia memikirkan dan mendahulukan orang lain. Jadilah seperti Abram dan Kristus dalam hidupmu. Amin.